Pagi hari ini saya akan bicara soal passion for revival. Gairah untuk kebangunan rohani. Non-negotiable, tidak dapat ditawar-tawar, tidak dapat ditolak. Kita percaya bahwa Cornerstone was born for revival. Cornerstone dilahirkan untuk kebangunan rohani. Katakan amin. Cornerstone dilahirkan untuk kebangunan rohani. Oke, we were born for revival. Nah, Bapak Ibu, mari Anda perhatikan saya baik-baik. Kita sementara hidup, Anda dan saya dapat sebuah kesempatan yang sangat emas untuk hidup di sebuah waktu yang saya sebutkan sebagai the critical time. The critical time. Satu waktu yang sangat genting. Satu waktu yang sangat strategis. Satu waktu yang luar biasa menentukan dalam God's agenda, dalam agendanya Tuhan. Saudara, berkali-kali saya selalu berkata bahwa kita telah sampai di sebuah waktu yang kita sebut sebagai the third Pentecost atau Pentakosta yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, Anda perlu memahami apa yang Tuhan sementara kerjakan sungguh-sungguh. Tuhan sementara pergi ke puncak sejarah manusia dan puncak sejarah bumi. Mari Anda perhatikan Bapak dan Ibu dalam Mazmur pasal yang ke-90. Bukan dengan saya bersama-sama. Mazmur pasal 90 ayat yang keempat. Ini ayat-ayat yang sangat penting. Mazmur pasal yang ke-90 dalam ayat yang keempat. Oke. Mazmur pasal 90. Oke, ya. Mari kita baca bersama-sama dalam ayat yang keempat. 1, 2, dan 3. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Beberapa orang menganggap bahwa hidup ini demikian panjang dan dia tidak memahami kenapa dia harus hidup. Dan kemudian mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Alkitab berkata bahwa sebab di matamu 1000 tahun sama seperti satu hari, sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Nah, Anda lihat terjemahan yang lain dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Oke, 2 Petrus 3:8. Kita perhatikan 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Bapak Ibu perlahan dan kita harus baca ayat-ayat ini karena ini ayat yang sangat penting sekali. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Bapak Ibu tolong dengan saya sama-sama 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 1, 2, 3 kita baca. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita perhatikan Alkitab berkata gini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Artinya bahwa hal yang lain mungkin Anda bisa lupa, tapi kepada yang satu ini Anda tidak boleh lupakan. Apa itu? Alkitab berkata apa? Di hadapan Tuhan apa? Satu hari sama dengan apa? Sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan, sekali lagi, yang lain boleh kita lupakan, tapi yang ini kita tidak boleh lupakan. Di mata Tuhan satu hari sama dengan, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, mari Bapak dan Ibu Anda perhatikan. Anda tahu bahwa kemudian ketika Tuhan create the world, Tuhan ciptakan bumi, maka Tuhan mengambil berapa hari untuk proses penciptaan itu? Berapa hari? Berapa hari? Iya, totalnya 7 hari sebenarnya. Ditambah dengan 1 hari Tuhan masuk ke quiet time, masa beristirahat atau sabat.
Hari yang ke-7. Nah Bapak Ibu Anda perhatikan. Jadi kalau kita hitung hari ini, maka sebenarnya Anda harus tahu bahwa penciptaan Tuhan yang dilakukan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-7 adalah sebuah pemaknaan profetik tentang tahun-tahun yang akan dilewati oleh seluruh umat manusia, termasuk seluruh bumi. Karena Alkitab berkata bahwa satu hari itu sama dengan, dan 1000 tahun sama dengan, sekali lagi, satu hari sama dengan, dan 1000 tahun sama dengan, right. Oke, mari Anda perhatikan ini Bapak dan Ibu. Nah, karena itu kalau Anda perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu, dari Adam sampai Kristus itu takes time 4000 tahun. Saya ulangi, dari Adam sampai Kristus itu mengambil waktu 4000 tahun. Dan itu dalam pandangan Tuhan, it's about 4 days. Itu hanya 4 hari. Oke. Bisa ikuti apa yang saya katakan? Dari Adam sampai Kristus itu 4000 tahun. Dan dalam pandangan Tuhan itu cuma 4 hari. Oke, sekarang Bapak Ibu, lalu kemudian dari Kristus lahir sampai dengan nanti kedatangannya yang kedua, itu takes time, mengambil waktu 2000 tahun. Berarti sama dengan 2 days, sama dengan 2 hari. Nah, sampai di sini Anda perhatikan dulu. Bapak Ibu, ada kesalahan perhitungan tahun kelahiran Tuhan kita. Jadi tahun Masehi itu ada kesalahan perhitungan. Diperkirakan bahwa kesalahan perhitungan itu sekitar 6 sampai dengan 7 tahun. Dia meleset sedikit. Karena waktu itu ada seorang ahli yang menghitung dan ternyata mengalami kesalahan perhitungan, dan itu sudah disadari. Jadi kemungkinan Bapak dan Ibu itu perhitungannya salah sekitar 6-7 tahun. Anda harus tahu bahwa semua agama mempercayai tahun Masehi. Apakah dia Buddhis, apakah dia Muslim, apakah dia Hindu, apakah dia orang Urdu, apakah dia orang Pakistan, apakah dia orang Uni Soviet, mereka hidup dalam tahun yang hari ini 2015 tinggal 2 bulan. Al-Masih, Isa Al-Masih, semua dunia mengakui bahwa dalam perjalanan tahun-tahun kita hidup di dalam tahunnya Tuhan kita, tahun Isa Al-Masih. Nah Bapak Ibu Anda perhatikan baik-baik. Mari kita lanjutkan. Jadi berarti 4 hari ditambah dengan 2 hari, 2 hari tadi 2000 tahun, maka umur bumi hari ini sudah berumur 6000 tahun. 6000 tahun. Nah Bapak Ibu Anda perhatikan, ada 1 hari di mana Tuhan beristirahat. Jadi sesudah kedatangan Tuhan Yesus nanti yang kedua kali, kita akan masuk ke 1 hari yang nanti berumur 1000 tahun, yang dikenal dengan nama 1000 tahun milenium. 1000 tahun damai, di mana Kristus akan datang di atas Bukit Zaitun, dan dia akan turun, lalu dia akan memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun. And then King David dan Raja Daud akan berfungsi sebagai Perdana Menteri, memerintah 1000 tahun, di mana nanti Bapak dan Ibu, anak-anak bisa bermain dengan harimau. Anak-anak bisa bermain dengan ular tedung. Tidak ada lagi peperangan dalam masa 1000 tahun itu, sebab iblis itu ditawan 1000 tahun. Nanti saya berdoa minggu terakhir saya akan bicara soal sisi ini. Nah Bapak Ibu Anda harus tahu bahwa sesudah itu maka akan datang bumi dan langit yang baru. Jadi nanti semua sesudah masa 1000 tahun itu ada satu waktu di mana Tuhan akan mengizinkan iblis dilepas lagi untuk sedikit waktu, dan kemudian bola bumi akan dihancurkan. Nah Bapak Ibu Anda perhatikan ini. Adam sampai kedatangan Kristus yang kedua itu 6 hari. 6000 tahun. Kedatangan Kristus yang kedua sampai kemudian berakhirnya ciptaan, Bapak Ibu Anda perhatikan, itu ada 1000 tahun.
Anda ingat ya, tadi saya bilang di awal, 4000 Adam Kristus, masa gereja itu lahir tahun 30, itu adalah 2 hari, cuma mengambil waktu 2 hari dalam pandangan Tuhan, itu 2000 tahun. Anda perhatikan Bapak dan Ibu, lihat ini. Kita sudah ada di sisi ini, sampai di sini. Anda perhatikan Bapak dan Ibu. Sekarang kita berada di hari yang ke-6, atau akhir zaman gereja. Untuk sebentar lagi kita akan memasuki milenium, yaitu hari yang ke-7. Sampai sini Anda bisa nangkap? Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Anda perhatikan baik-baik. Mari Anda buka dengan saya Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Jadi Anda harus tahu bahwa kita telah ada di hari-hari terakhir. Katakan dengan saya, kita berada di hari-hari terakhir. Nah, perhatikan baik-baik. Matthew 24, Matius 24, ayatnya yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Wow. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world. Perhatikan kata-kata in all the world. Okay? As a witness to all the nations, and then the end will come. Dan Injil kerajaan Allah akan diberitakan sampai ke seluruh dunia, baru tiba masa kesudahan itu. Dengar saya, lihat ini. Anda lihat, kita pergi ke 4000 tahun kedatangan Kristus yang pertama. Yaitu kelahiran Kristus. Tadi saya bilang ada kesalahan perhitungan tahun Masehi. Lalu kemudian Anda perhatikan 2000 tahun zaman gereja. Nah, kita ada di sini. Di menit-menit terakhir dalam perhitungan. Kalau asumsinya ada 6-7 kesalahan perhitungan tahun tadi, maka demikianlah saudara, dengarkan saya. Kita telah ada di sebuah waktu di mana Injil kerajaan Allah akan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Ini yang saya sebut sebagai global revival. Kebangunan rohani akan datang ke atas seluruh bangsa-bangsa. Gereja dengar ini. Kebangunan rohani akan datang ke seluruh bangsa-bangsa. Dia akan pergi ke desa-desa sunyi. Dia akan pergi ke gunung-gunung. Dia akan pergi ke laut. Dia akan pergi ke semua suku-suku bangsa. Sebab kita berkata bahwa semua orang akan mendengarkan Injil Tuhan. Bapak Ibu gini ya. 20 tahun yang lalu waktu kita baca tentang semua bumi akan mendengarkan kabar baik itu. Itu seperti sebuah mimpi di siang hari bolong. Tapi hari ini dengan teknologi, segala sesuatu possible. Segala sesuatu possible. Karena saya telah ada di ujung-ujung bumi. Saya baru pulang dari pulau paling selatan di Indonesia, Pulau Rote, yang demikian panas. Yang saya rasanya ingin pulang secepatnya. Panasnya minta ampun saudara. Karena saking panasnya 1 minggu sekolah diliburkan. Tidak kuat tahan panas. Di ujung-ujung bibir pantai tidak ada listrik. Di ujung-ujung bibir pantai tidak ada listrik. Jalan yang sangat terjal. Supir bawa mobil, dia senyum-senyum saja. Dia tertawa-tertawa. Saya yang jantung mau putus setiap kali. Kau satakan Allah, haleluya. Kau satakan Allah, apa sikit apa. Aduh, saya bilang Tuhan, kalau boleh saya tidak ingin hidup di tanah yang kayak begini. Tapi saya cinta pulau itu. Wow, saya cinta pulau itu. Wow, saudara perhatikan ya.
Dan Anda harus tahu di ujung-ujung tanah-tanah yang paling tandus itu, kita lihat Injil Tuhan lagi berkarya hari ini. Saya tuh sudah tahu lama bahwa Rote itu pulau paling selatan, tapi saya agak lupa. Sampai di tanah itu baru saya ingat, iya ya, saya sudah ada di ujung paling bumi selatan ini. Dan ternyata Bapak dan Ibu, di sana tuh saya bisa lihat Sydney, Australia, dan di ujung paling selatan itu Injil Tuhan sudah datang. Nah, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pagi hari ini Bapak dan Ibu? Saudara harus ingat bahwa di seluruh bumi hari ini kita sementara berada dalam sebuah fase di mana seluruh kasih karunia Tuhan akan dicurahkan. Bapak mama kita, opa oma kita, kakek nenek kita, engkong kita, buyut kita, seluruh saudara-saudara kita yang belum kenal Injil, bahkan mereka yang sudah tahu Injil tapi mereka belum bertobat, mereka juga akan mendengarkan kabar baik itu. Jadi sangat memungkinkan kalau akan terjadi 100.000 pertobatan bagi orang di Pulau Bali. Saya berkata, tepuk tangan kalian terlalu kecil. 100.000 orang. 100.000 orang. 100.000 orang di pulau ini. Hari ini diperkirakan sekitar 7 juta orang di Pulau Bali. Tapi 7 juta mereka akan mendengarkan kabar baik ini. Dan saya berdoa, Cornerstone dapat sebuah saham membawa 100.000 orang di pulau ini untuk Yesus. Bapak Ibu, 6 tahun yang lalu kita mulai sungai itu seperti mata air yang icrit-icrit. You know icrit-icrit? Itu bahasa Yunaninya. Icrit-icrit. Tapi 2 minggu yang lalu, saya duduk dalam ruangan ini, dan mata saya tidak berhenti-berhenti menggugurkan air mata. Ketika saya menyaksikan Cornerstone Global Networking Indonesia berlangsung. Teman-teman pastor, teman-teman gembala, dari beberapa provinsi datang. Dan mereka dibapai, bukan lagi oleh saya secara langsung, tapi dibapai oleh anak-anak generasi pertama, kedua, dan ketiga. Mereka berdiri dan menggembalakan para pendeta hari ini. Dalam usia mereka yang masih 30-an. Mereka berdiri dan mereka menggembalakan pendeta-pendeta dari kota-kota yang lain. Dan mereka memberikan nasihat dalam round table meeting. Mereka memberikan arahan kepada mereka. Kemarin saya pergi ke Pulau Timur itu. Dan Anda tahu saya pergi dengan seorang misionaris senior, yaitu Pastor Dave Walker, yang berumur 64 tahun, yang telah pergi ke hampir 50 bangsa lebih. Bersama-sama dengan pendeta pembantu Lewi Muti kami pergi ke sana. Dan dalam perjalanan saya punya banyak waktu, sekali lagi saya dapat banyak kesempatan untuk bicara dengan dia dalam perjalanan beberapa kali. So tahu dia bilang kepada saya, dia bilang begini kepada saya, Henry, banyak gereja besar dan kalian lagi bertumbuh, ada banyak hal yang kalian lakukan. Dan sebagai senior pastor saya tahu kamu sangat sibuk. Tapi saya sangat senang melihat kamu bikin sebuah pertemuan di mana pendeta-pendeta dari desa-desa terpencil itu kamu bawa. Kamu kasih naik mereka di pesawat. Kamu kasih makanan yang baik. Anak-anakmu sepanjang jalannya Cornerstone Global Networking Indonesia. Saya lihat kamu duduk tenang-tenang, kamu duduk manis-manis. Dan semua itu dikerjakan oleh anak-anak. Mereka sediakan rumah, mereka sediakan mobil, mereka sediakan makanan. Mereka mengerjakan semuanya. And then as a father, sebagai ayah dalam rumah, kamu tetap tenang di situ. Kamu hanya memikirkan tentang visi untuk kamu speak out, untuk kamu bicara bagi pendeta-pendeta itu. Dan pengembalaan kepada pendeta-pendeta itu dilakukan oleh pendeta-pendeta muda di bawah kamu. Bapak Ibu, saya beritahu sesuatu kepada Anda semua, bahwa apa yang lagi terjadi hari ini adalah di mana sungai yang 6 tahun lalu kita mulai, kini
dia bukan lagi spring, tapi dia sementara pergi kepada the mighty river. Dia sementara berubah menjadi sebuah sungai besar yang akan menyapu Indonesia dan akan pergi ke bangsa-bangsa. Saya akan lihat bahwa anak-anak muda di atas kota ini akan bangkit dan akan menggembalakan kota demi kota, pulau demi pulau, bahkan satu hari bangsa demi bangsa. Pulau Timor meminta kepada kita untuk membapai mereka. Dan tadi malam sekitar jam 8 malam saya terima satu pesan, Sumatera akan datang beberapa hamba Tuhan nanti minggu depan untuk juga minta kita bapai mereka. Bapak Ibu, Kalimantan akan kita masuki, Sulawesi akan kita masuki kembali, Papua akan kita pergi, bahkan sampai ke kota-kota dan ke bangsa-bangsa. Sungai ini akan pergi dari rumah kecil ini, akan pergi menjadi berkat menyapu Indonesia Raya. Nah Bapak Ibu, mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Revival tidak datang di pada minggu. Revival tidak datang di Sunday celebration. Revival datang dalam sebuah pertemuan di upper room. Sebuah company di upper room adalah mereka yang secara sungguh-sungguh membayar harga untuk terjadinya kebangunan rohani. Mereka adalah orang-orang yang telah memutuskan untuk berdoa, menangisi, berteriak sekuat tenaga untuk terjadi kebangunan rohani di sebuah tempat. Revival datang di situ. Dan saya berdoa supaya kita dapat kasih karunia Tuhan agar membawa revival di pulau paling gelap di bumi. Dengar. Saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Pulau paling gelap di seluruh dunia, pulau di mana Anda dan saya tinggal. Itu mengagetkan Anda? Bali itu hingar-bingar dengan dolar, dengan semuanya. Tapi pulau ini pulau paling gelap. Anda tinggal di sebuah tempat yang paling strategis dalam pemandangan mata Allah. Makanya ketika Cindy Jacobs bernubuat bahwa dari Bali akan terjadi kebangunan rohani besar, Jakarta dan Makassar, itu tidak mengherankan. Mengapa? Tempat di mana kegelapan bercokol, tempat di mana Injil paling ditolak, tempat itu kasih karunia Tuhan akan berlimpah-limpah. Haleluya. Nah Bapak Ibu, Anda mari perhatikan 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-15. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-7. Oke. Ayat yang ke-15. Mari baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun, ayat 16 berikutnya. 1, 2, 3. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Misbah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, ayat 17, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Satu-satunya nabi perjanjian lama yang memangku 3 jawatan paling penting ialah Samuel. Satu-satunya nabi perjanjian lama. He's a great prophet. Dia adalah imam, dia raja, karena dia adalah hakim. And then also he is a king, dan dia adalah raja. Satu-satunya manusia di perjanjian lama dalam kapasitas sebagai nabi yang memegang jawatan ini. Tentu saja di samping adalah King David. Tapi prophet yang benar-benar pure prophet adalah orang ini. Nah Bapak Ibu, Anda perhatikan baik-baik. Ayat ini benar-benar menjadi rema bagi saya. Rama itu seperti cornerstone Bali. Bahwa kita akan pergi ke banyak tempat, tapi kita punya headquarters, kita punya markas besar.
di mana kita akan berkeliling ke banyak tempat untuk membagikan Injil Tuhan dan kasih karunia Tuhan ini kepada banyak kota, kepada banyak bangsa. Bapak Ibu Anda perhatikan. Tetapi para penafsir Alkitab berkata bahwa Rama bukan sekedar sebuah pusat pemerintahan. Rama adalah inkubator rohani seperti yang tadi Pak Ebi ucapkan. Inkubator rohani tempat melahirkan untuk mereproduksi para revivalis. Di Rama, Samuel membangun sebuah sekolah Alkitab yang bernama School of Prophetic, sekolah para nabi. Anda harus tahu Bapak dan Ibu bahwa Daud tinggal 13 tahun di kota itu, di rumah, di sekolah Alkitab itu. Dia dimuridkan 13 tahun. Dia di-equip, dia di-training, dia dilatih, dia diperlengkapi. Bapak Ibu Anda dengarkan saya. Nabi itu lahir karena asosiasi dengan nabi. Gini, maksud saya begini. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan karunia kenabian kalau Anda tidak pernah berkumpul dengan nabi. Rasul akan melahirkan rasul, tetapi itu cuma karena asosiasi. Anda bisa nangkap ya? Kemarin itu mata saya tidak henti-hentinya menangis ketika saya lihat seluruh pemimpin di tempat ini, mereka bergerak dan mereka bernubuat setiap sesi kepada para gembala-gembala, bahkan pendeta-pendeta yang sudah umur 56 tahun ke atas. Mengapa? My mantle, jubah saya as a prophet. Saya tidak klaim saya nabi, tapi saya punya karunia kenabian. Itu dia turun kepada anak-anak. Mengapa? Karena asosiasi. Tapi juga kemudian jubah kerasulan saya turun kepada anak-anak. Sekarang mereka berdiri sebagai pendetanya para pendeta. Kalau dalam istilah Alkitab itu adalah rasul. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan. 13 tahun Daud diperlengkapi di sana. Lalu kemudian jubah itu turun. Dan sebuah revival terbesar dalam masa pemerintahan orang yang bernama Samuel ini. Kebangunan rohani yang besar terjadi. Bapak Ibu, dia membuka sekolah Alkitab itu, cabang sekolah Alkitab itu, School of Prophet. Saya baca beberapa tafsiran berkata bahwa Rama itu adalah pusatnya, headquartersnya. Kemudian dibuka di tempat-tempat yang lain, di Betel, di Gilgal, Misbah, dan juga di kota-kota yang lain. Itu adalah semacam cabang dari School of Prophetic. Nah Bapak Ibu Anda perhatikan sekarang 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-10. Haleluya. Anda masih suka menebak apa yang Pak Henry mau sampaikan pagi ini. 1 Samuel 10 ayat 10. Lihat ini. Saya minta tolong satu orang baca, Pak Aris baca, suara yang lantang. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan Nabi Roh Allah, berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti Nabi di tengah-tengah mereka. Sekali lagi Pak. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana mereka bertemulah ia dengan serombongan Nabi Roh Allah, berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti Nabi di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Anda perhatikan. Jadi kisahnya ialah Samuel menyuruh Saul. Samuel sudah memberitahukan kepada orang ini bahwa dia yang akan jadi the first king in Israel. Raja pertama di Israel. Dan kemudian dia pergi. Lalu dia bertemu dengan sekelompok nabi. Alkitab memberitahukan group of prophet dalam bahasa Inggris. Terjemahan yang lain berkata company of prophet. Tapi terjemahan yang lain berkata sons of prophet, putra-putra nabi. Saya ulangi ya. Terjemahan yang lain berkata, dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa dan mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan segerombolan nabi. Waduh, itu kasar banget terjemahannya. Segerombolan, kayak segerombolan kambing ya. Ya. A company, a group, satu grup, sebuah perkumpulan lebih tepat. Terjemahannya lebih manis. Tapi terjemahan yang lain berkata a sons of prophet. Sekarang my question is,
Siapakah a sons of prophet? Siapakah a company of prophet? Siapa mereka? Come on. Palestinians, siapakah mereka? Mereka adalah students, para murid dari sekolah Alkitab yang dilatih oleh Elia, oleh Samuel. Anda tahu yang menyuruh dia adalah seorang nabi. Dan ketika Saul pergi bertemu dengan mereka, and then suddenly, tiba-tiba, mantel dari kenabian itu turun kepada mereka bersama-sama. Perhatikan Bapak dan Ibu. Atasnya itu Saul, dan kemudian jubahnya itu turun. Mengapa? Murid-murid dari Samuel telah dilatih di sekolah Alkitab yang tadi bernama sekolah Alkitab, sekolah profet, sekolah kenabian. Nah, mari Bapak Ibu, saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Revival datang karena terjadi asosiasi dan doa yang secara sungguh-sungguh. Revival datang tidak melalui program. Revival datang, kebangunan rohani datang, menyapu bersih keuangan kita, pergi kepada kota kita, memperbaharui rumah tangga kita. Waktu ada orang-orang yang kelaparan dan kehausan, untuk berdoa secara sungguh-sungguh kepada firman Allah. Mari Anda lihat ayat yang lain dalam Kisah Rasul 15 ayat 35. Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-35. Kebangunan rohani besar terjadi ketika nabi-nabi itu dilahirkan di sekolah Alkitab yang bernama sekolah Alkitab profetik, sekolah kenabian di Rama. Mari Anda perhatikan Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-35. Sekali lagi Pak Aris baca. Suaranya tidak perlu pakai mic. Sudah cukup Pak. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman. Sekali lagi Pak. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ini. Al-Penafsir Alkitab berkata bahwa mereka tinggal setahun di sebuah kota penting yang bernama kota Antiokhia. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas? Apa yang dilakukan? Come on. Halo? Mengajar. Bapak Ibu, inilah sekolah Alkitab pertama sesudah sekolah Alkitab Galilea. Di zaman Yesus, ini sekolah Alkitab kedua yang bernama sekolah Alkitab Antiokhia. Paul and Barnabas, mereka berdua adalah teacher, pengajar, dan memperlengkapi murid-muridnya. Bapak Ibu, Anda perhatikan saya. Sampai di kota Antiokhia, gereja telah berumur kurang lebih sekitar 19 tahun. Dan mereka hanya masih sibuk di dalam Yerusalem. Mereka pergi ke Antiokhia itu karena aniaya. Dan sebelum kota Antiokhia, mereka tidak pernah punya perencanaan untuk pergi melakukan pekerjaan misi. Di kota Antiokhia lalu kemudian Paulus dan Barnabas mengajar orang-orang sepanjang setahun. Dan disitulah seluruh blueprint, rencana pekerjaan misi yang kemudian kita tahu dalam perjalanan pertama, perjalanan kedua, dan perjalanan ketiga sepanjang hidupnya. Beberapa penafsir berkata bahwa ada perjalanan keempat, tapi tidak sempat dibukukan. Ada perjalanan yang telah dibukukan, itu perjalanan pertama, kedua, dan ketiga. Dan itu seluruh dokumen itu ditulis di kota Antiokhia, di sekolah Alkitab itu. Kalau Anda baca nanti Bapak dan Ibu, seluruh Asia mendengarkan Injil itu dari kota Antiokhia. Anda harus tahu Alkitab itu sangat honest, sangat jujur. Dia tidak pernah berdusta. Kalau dia bilang seluruh Asia, maka berarti seluruh Asia mendengarkan Injil. Seluruh Asia. Dan itu hanya dimulai dari sebuah kota kecil yang kemudian mereka diperlengkapi, mereka dilatih, mereka diutus, lalu kemudian mereka pergi dan Injil pergi ke seluruh Asia. Tapi saya berdoa demi nama Yesus Tuhan,
janji Tuhan tadi bahwa seluruh bumi akan mendengarkan Injil Tuhan. The Cornerstonians akan terlibat dalam proyek akhir Tuhan ini. Kita akan terlibat untuk membawa Injil Tuhan sampai ke seluruh bumi. Saya tidak tahu bagaimana cara Anda berpikir tentang ini, tapi saya percaya media bisa Tuhan pakai. Tapi saya percaya bahwa akan ada anak-anak muda yang diutus pergi ke Afrika dan ke berbagai negara. Pastor Dev telah meminta kepada saya untuk tahun depan, mungkin kami akan pergi ke Burma atau ke Taiwan. Salah satu yang sudah diagendakan di agenda saya, ke Burma atau ke Taiwan atau ke Afghanistan. Ke tempat di mana dia belum pergi. Saya kebetulan punya teman di sana. Dan saya percaya bahwa selalu saja kalau saya pergi, saya buka pintu as a father. As a pastor, saya pergi, saya buka pintu. Dan itu sudah, kemarin kami sudah bersepakat. Dan dia bukan tipe orang yang tidak pernah bersepakat, bukan tipe orang yang bersepakat untuk kemudian melanggarnya. Dan saya percaya sungguh-sungguh bahwa pintu ke bangsa-bangsa, di mana Injil akan dengar di seluruh bangsa-bangsa sementara dibuka. Bapak Ibu, Anda perhatikan saya. Bible School, sekolah Alkitab itu mengambil tempat yang sangat penting dalam sejarah kebangunan rohani. Anda tahu bahwa kebangunan rohani yang terjadi di perjanjian lama itu diproduksi dari Rama. Itu dari sekolah Alkitab di Rama. Tapi Anda harus tahu bahwa seluruh revival perjanjian baru itu diproduksi dari sebuah sekolah Alkitab yang bernama School of Antioch. Itu mereka dilatih, diperlengkapi. Nah, Bapak Ibu, Alkitab ini buku history, buku sejarah. Sebagian besar berisi tentang sejarah. Mari saya bukakan 3 sekolah Alkitab yang Tuhan pakai membawa revival besar dalam sejarah bangsa-bangsa. Bapak Ibu, Anda perhatikan. Sekolah Alkitab yang pertama bernama Bible School of Peniel. Tadi saya tanya istrinya Pak Peniel, di mana suamimu? Peniel means the face of God. Peniel itu artinya wajahnya Tuhan. Peniel itu artinya wajahnya Tuhan. Tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Bapak Ibu, sekolah Alkitab ini berada di sebuah kota kecil yang bernama City Bell. Dia dekat sebuah kota yang bernama kota besar di Argentina, bernama ibu kota Argentina itu sangat terkenal. Anda tahu apa itu namanya yang sangat terkenal itu? Yang suka-suka bola ini? Ya, Buenos Aires. Nah, Bapak Ibu, sekolah Alkitab itu didirikan, digembalakan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat cinta Tuhan, bernama Dr. Edward Miller. Dr. Edward Miller adalah seorang yang sangat intim dengan Tuhan. Kehidupannya itu selalu ditandai dengan doa puasa yang sangat intens. Dia sangat menjaga keintiman dengan Tuhan. Dia mengambil banyak waktu untuk terus dan terus mencari Tuhan dalam doa dan puasa. Laki-laki paruh baya yang sangat cinta Tuhan bernama Dr. Edward Miller. Bapak Ibu, bahkan kadang-kala istrinya sendiri tidak bisa memahami apa yang Tuhan sementara taruh dalam rohnya. Satu hari tanggal 4 Juni 1951, 4 Juni 1951, mereka gather together. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka berdoa. Karena Dr. Edward Miller mengajarkan tentang pujian, penyembahan, doa syafaat yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, 4 Juni 1951 tiba-tiba terjadi sesuatu. Malaikat Tuhan turun dan menjumpai seorang anak miskin dari Polandia bernama Alexander. Bukan Alexandra. Alexander itu nama istri saya. Alexander menjumpai seorang anak muda yang bernama Alexander. Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa dia kemungkinan tidak tamat SD. Tapi Dr. Miller mengambil anak-anak yang tidak tamat sekolah itu untuk masuk ke sekolah Alkitab. Nanti ketika berikan ijazah mereka dapat sertifikat saja. Tetapi bagi mereka yang lulusan SMA mereka dapat ijazah. Nah, Anda harus tahu Bapak dan Ibu apa yang terjadi. Tiba-tiba 4 Juni 1951 terjadi sesuatu yang sangat aneh.
Alexander tiba-tiba berbicara dalam bahasa yang sangat aneh. Dia orang Polandia, tapi tiba-tiba Bapak dan Ibu, dia berbicara dalam sebuah bahasa yang semua orang tidak mengerti. Berhari-hari dia terus berbicara dengan bahasa itu. Suatu malam ada seorang mahasiswa yang lain bangkit dan berkata bahwa dia telah di-attack oleh demons, oleh roh jahat, dan mencoba untuk menghentikan Alexander, tapi tidak bisa. Lalu datanglah beberapa pakar bahasa dan menyelidiki orang-orang yang mengerti tentang gramatikal, orang-orang yang mengerti tentang bahasa. Dan ternyata diselidiki, yang dia bicarakan, yang dia ucapkan itu dalam bahasa Spanish, bahasa Spanyol yang sangat-sangat sempurna. Yang sangat-sangat sempurna. Tuhan datang dan lawat seorang anak miskin yang punya kelaparan dan kehausan. Dia bahasa roh tiba-tiba di sebuah sekolah Alkitab yang bernama Bible School of Peniel. Bapak Ibu Anda harus tahu, Argentina itu sebuah negara di Amerika Latin yang pada tahun-tahun itu kartel obat bius dan sebagainya itu sangat menakutkan, sangat menakutkan. Anda harus tahu Bapak dan Ibu, saya cerita ini. Sesudah beberapa hari, maka kemudian anak muda miskin Alexander ini bangkit, dan Tuhan berkata kepada dia, pergi, go to all around Argentina, pergi ke seluruh Argentina dan mulai beritakan Injil Tuhan. Anak muda yang tidak tamat SD kemungkinan itu bangkit berdiri, dan tiba-tiba dia mulai pergi. Lalu Bapak dan Ibu, 1952, 1953 dan selanjutnya bahkan sampai hari ini, kebangunan rohani datang melanda Argentina. Datang melanda Argentina. Dia pergi ke Brasilia dan dia pergi ke seluruh kota-kota di Amerika Latin. Itu dimulai dari sebuah sekolah Alkitab, dan Tuhan pakai seorang anak muda sederhana bernama Alexander. Saya berdoa siang ini Tuhan akan temukan beberapa anak muda dalam ruangan ini, orang-orang yang punya kelaparan dan kehausan untuk melihat kebangunan rohani turun atas Indonesia. Bapak Ibu, saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Allah secara sungguh-sungguh ingin mengerjakannya, sebab ini janjinya. Disitulah kemudian sesuatu terjadi. Bapak Ibu, sekolah Alkitab yang kedua secara cepat. Sekolah Alkitab kedua yang Tuhan pakai, dan itulah akar dari kebangunan rohani bangsa-bangsa, adalah Charles Parham Bible College di sebuah kota yang bernama Topeka, Kansas City, kota kecil. Orang-orang sering menyebutkannya juga sebagai Bethel Bible College, sekolah Alkitab Bethel. Sekolah Alkitab Bethel. Sekolah Alkitab ini dipimpin oleh seorang yang sangat mencintai Tuhan. Dia bernama Charles Parham, Dr. Charles Parham. Bapak Ibu, dia awalnya melayani di gereja Methodist Episcopal Church. Methodist Episcopal Church. 1895 dia memutuskan untuk keluar meninggalkan gerakan Methodist Episcopal itu, karena hamba-hamba Tuhan di kelompok ini berkhotbah dengan tidak melibatkan Roh Kudus di dalamnya. Gereja ini sampai hari ini masih ada. Dan Charles Parham memutuskan untuk pergi meninggalkan sekolah Alkitab di mana dia pernah sekolah Alkitab, dan juga dia pergi meninggalkan gerakan Methodist Episcopal. Lalu dia kemudian merintis di sebuah kota kecil yang bernama Topeka, Kansas City. 40 orang mahasiswa berkumpul di sekolah Alkitab itu. Tahun 1990. Tahun 1900 tepat mendekati tanggal 26 Desember selesai perayaan Natal. Dia mengumpulkan 40 mahasiswa itu, dan dia membacakan Kisah Rasul pasal yang kedua tentang peristiwa Pentakosta. Anda ingat sejarah gereja bahwa sejak tahun 100 bahasa roh sudah tidak ada di gereja. Lalu Bapak dan Ibu,
Mereka membaca kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan mereka berteriak secara sungguh-sungguh supaya peristiwa Pentakosta itu terjadi kembali. Sebab bagi kamu janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh. Kisah Rasul 2 ayat 39. Yang sebenarnya adalah ucapan yang Petrus ucapkan, mengutip ulang perkataan Nabi Yoel. Lalu Bapak dan Ibu, mereka berdoa sejak tanggal 25. 26, mereka berdoa semalaman. Mereka berdoa 26, 27, 28, 29. Sampai tanggal 31 Desember. Mereka berdoa 1900. Dengan kelaparan untuk melihat Pentakosta terjadi kembali. Peristiwa Pentakosta pertama tahun 30 di Upper Room Yerusalem. Ruang atas. Bapak Ibu memasuki tanggal 1, 1901. Mereka berteriak terus, Tuhan, kirimkan apimu dari sekolah Alkitab itu. Kirimkan apimu. Kirimkan apimu. Turun dan lawat Amerika. Turun dan lawat Amerika. Especially Topeka, Kansas City. Terutama kota Topeka. Tiba-tiba seorang gadis muda Amerika bernama Agnes Osman dipenuhi dengan Roh Allah. Dan dia tiba-tiba berbicara dengan bahasa yang tidak seorang pun bisa mengerti. Saya selidiki ulang dan saya baca literatur ulang, Bapak Ibu. Dia tidak bisa berbicara tiba-tiba 3 hari dalam bahasa Inggris. 3 hari dia tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Gadis muda bernama Agnes Osman, 19 tahun, tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Dan tiba-tiba keluar satu bahasa yang sangat aneh. Dia bicara dalam aksara bahasa Chinese. Ahli-ahli gramatikal dipanggil. Mencoba selidiki apa. Dan Anda tahu, dia bicara dalam 20 dialek bahasa Chinese. 20 dialek bahasa Chinese. Selama 3 hari, dia tiba-tiba tidak bisa baca ABCD. Dia tidak bisa baca dalam bahasa Inggris. Dia tidak bisa speaking in English. Dan cuma tiba-tiba dia bisa bicara dalam bahasa Chinese. Bapak Ibu, orang menyebutkan Charles Parham sebagai bapak Pentakosta modern. Mari saya beritahu. Waktu itu, tahun 1900, orang kulit hitam tidak boleh masuk dalam pertemuan-pertemuan dengan orang kulit putih. Maka sahabat dari Dr. Charles Parham bernama William Seymour, anak muda Afrika yang sangat fantastik itu, duduk di luar. Dan dia dengarkan Charles Parham, cuma satu yang Charles Parham khotbahkan. Holy Spirit come and fill us. Dia berteriak seperti itu. Roh Kudus datang dan penuhi kami. 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 Anak bekas budak, keturunan budak di luar, bernama William Seymour, yang dia punya sedikit masalah di kulitnya. Wajahnya hitam, tidak seperti saya. Saya kulitnya cantik. Dan Anda tahu, hampir kurang lebih sekitar 3-4 hari sejak tanggal 1 Januari, William Seymour dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Lalu kemudian dia memutuskan untuk kembali pergi ke sebuah kota yang lain. William Seymour diutus ke sebuah kota yang bernama Los Angeles. 1901 dia pergi. Dia pergi ke kota bernama Los Angeles. Lalu dia sewa sebuah gudang seperti ini di sebuah jalan yang bernama Azusa Street 320. Azusa Street 320. Bapak Ibu, Anda harus tahu, dari kota itulah, Anda ingat sejak tahun 100 tidak ada lagi orang yang berbahasa roh. William Seymour memulai dengan 30 orang. Dan every evening, setiap sore, berkumpul, dia cuma khotbah satu. Roh Kudus baptis, Roh Kudus baptis, Roh Kudus baptis, baptisan Roh Kudus. 30 orang dibaptis. Anda tahu Bapak dan Ibu? Dari 30 orang itu meningkat menjadi 1000 orang. Dari 1000 orang, 3000 orang. Dari 3000 orang, 5000 orang. Dari 5000, 10.000. Dari 10.000, 20.000. Dari 20.000, 30.000. Dari 30.000, seluruh Amerika dilawat. Lalu di belahan bumi yang lain, Bapak dan Ibu, di tempat yang lain yang sebentar lagi saya akan bicarakan, juga terjadi baptisan Roh Kudus terhadap seorang anak muda yang bernama Evan Roberts.
Anda mau tahu Bapak dan Ibu, hari ini pernah saya sampaikan data itu. Telah berkumpul kurang lebih sekitar seluruh manusia di muka bumi hari ini. 700 juta orang telah dibaptis oleh Roh Kudus. Kita harus tepuk tangan untuk William Seymour. Kita harus memberikan penghormatan kepada Dr. Charles Parham. Dan kita harus memberikan apresiasi kepada Sekolah Alkitab Topeka Kansas City, Bethel Bible College. Orang-orang sering menyebutkannya dengan tertawaan, dijelek-jelekan dengan perkataan Holy Ghost and a School. Karena orang itu cuma bicara tentang Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Dia punya kelaparan dan kehausan untuk melihat kebangunan rohani besar. Dan Bapak dan Ibu, dimulai dari Topeka Kansas City. Hari ini bahasa roh, gerakan karismatik lahir, Pentakosta lahir. Itu dimulai dari sebuah sekolah Alkitab yang bernama Bethel Bible College atau Holy Ghost and a School. Sekolahnya Roh Kudus. Anda harus tahu Bapak dan Ibu, dalam sejarah kebangunan rohani Tuhan selalu pakai sekolah Alkitab. Mari Anda lihat yang ketiga, sekolah Alkitab yang ketiga yang telah dibeli oleh Papa Young. Kemarin saya baru terima surat dari mereka kemarin, dari kelompok Singaporean kepada saya. Singaporean mengirimkan email kepada saya tentang program ini, yaitu tentang program yang sekarang kita sebut sebagai Sekolah Alkitab Wales. Bapak Ibu, didirikan oleh seorang anak muda yang bernama Rhys Hollis di sebuah desa kecil, Swansea, di negara kecil Wales. Itu di samping Inggris. Bapak Ibu tolong dukung doa. Desember saya dapat anugerah untuk pergi ke sana dengan Ibu Nova. Haleluya. Tolong dukung doa. Kami akan ke Israel dulu. Dari Israel baru kemudian akan pergi ke Swansea, Wales. Dan tolong dukung doa sebab ada teman-teman yang mau membiayai perjalanan ini. Sekali lagi, haleluya. Wow, it's amazing story. Ya. Mereka sudah kontak kita dan meminta jadwal saya untuk Desember pergi ke Israel dan akan pergi ke Wales. Sebentar lagi mungkin di awal-awal tahun saya akan kontak Papa Young. Nah Bapak Ibu, mari saya cerita nih. Rhys Hollis, anak muda yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu, dia mencari Tuhan sejak masa mudanya. Dia memiliki sebuah kehidupan syafaat yang sungguh-sungguh. Satu hari seseorang datang ingin bertemu dengan Mr. Rhys Hollis. Ketuk pintu dan istrinya keluar dan berkata, apa yang saya bisa bantu kepada Anda? Dan dia berkata, tamu itu berkata, saya ingin ketemu sama Mr. Rhys Hollis. Oh, enggak bisa. Kalau Anda mau bertemu dengan dia, tidak bisa seperti jam gini. Kapan saya bisa bertemu dengan suami Anda? Dan Nyonya Rhys Hollis berkata, di atas jam 6 sore. Hah? Ini pagi hari jam 9, kenapa saya harus sampai dengan jam 6 sore? Apakah tidak bisa di jam-jam yang lain? Nyonya Rhys Hollis bilang, suami saya setiap hari berdoa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Isi saya kalau saya berdoa seperti saya bakal protes saya. Karena tidak ada waktu untuk bicara dengan dia. Tapi orang ini punya sebuah kehidupan yang sangat intim sekali dengan Tuhan. Saya pikir kita tidak perlu mengambil mutlak seperti itu. Karena dia hamba Tuhan penuh waktu. Dan dia dalam usia muda sekali telah belajar untuk tinggal dalam keintiman. Tahun 1924, Bapak Ibu, dia memulai sebuah sekolah Alkitab yang bernama Rhys Hollis Bible College. Kalau Anda pernah mendengarkan tentang pertempuran-pertempuran sengit ketika Hitler membombardir Eropa dan sekitarnya, maka sekolah Alkitab ini sangat berpengaruh. Saya baca beberapa literatur yang menceritakan tentang bagaimana Hitler membombardir seluruh persemakmuran Inggris Raya. Dan Rhys Hollis mengemandai sebuah pasukan mahasiswa sekolah Alkitab dengan doa-doa semalaman yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya sangat ingat sebuah doa simpel yang diucapkan oleh Rhys Hollis. Dia cuma berdoa dengan satu kata ketika seluruh Inggris Raya itu dibombardir habis oleh tentara-tentara Hitler. Dia berdiri dengan suara yang sangat lantang sekali. Dan saya sangat suka doanya dia. Anda pakai doa ini kalau Anda lagi bermasalah dengan seseorang, dengan orang yang lagi jahati Anda. Dia berdoa dengan doa yang sangat simple prayer. Lord, ban Hitler. Lord, ban Hitler. Lord, ban Hitler. Lord, ban Hitler. Lord, ban Hitler.
Wow, itu doa yang sangat powerful. Anda tahu Bapak dan Ibu? 40-50 mahasiswa dalam ruangan itu berdiri serentak. Tidak ada yang lain yang mereka ucapkan dalam jam-jam yang panjang. Lord, ban Hitler! Lord, ban Hitler! Lord, ban Hitler! Nah, ini didoakan bagi suami-suami yang masih suka selingkuh, bagus. Ya, Tuhan bengkokkan, belokkan Hitler. Bapak Ibu Anda tahu? Dalam beberapa jam kemudian, pesawat-pesawat di atas Inggris Raya itu lari meninggalkan Inggris Raya. Dan itu disebabkan karena reproduksi doa yang lahir dari Rees Hollis Bible College. Tepuk tangan bagi Tuhan. 1950 Rees Hollis meninggal. Dengan mewisuda seluruh mahasiswa sekitar 900 mahasiswa. Bapak Ibu, saya telah baca student yang keluar dari situ. Reinhard Bonnke. Itu adalah hamba Tuhan yang paling besar yang keluar dari sekolah Alkitab itu. Tapi ada nama-nama yang lain. Ada beberapa presiden dari Every Home for Christ dilahirkan dari situ. Dan ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain yang dilahirkan dari sekolah Alkitab itu. Bapak Ibu, saya harus beritahu sesuatu kepada Anda. Anda harus tahu. Disitulah kemudian kelahiran Pentakosta yang kedua diproduksi. Evan Roberts datang bergabung dalam kelompok ini. Dan Evan Roberts berkhotbah di sebuah chapel yang bernama Moriah Chapel. Dan sekitar 3 bulan yang lalu, Papa Young membeli properti itu. Moriah Chapel, tempat di mana kebangunan rohani dipicu. Dan juga sebelumnya mereka telah membeli sekolah Alkitab Rees Hollis. Maka kemudian sekitar 3-4 bulan yang lalu mereka juga membeli Moriah Chapel, tempat di mana Evan Roberts memproduksi itu. Nah, Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa ada dua sumber revival terbesar di bangsa-bangsa. Satu dari Topeka, Kansas City, pergi ke Azusa Street 312. Dan satu lagi dari sebuah desa kecil yang bernama Swansea. Very nice, saya telah lihat fotonya. Dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mau pergi ke desa itu. Saya pergi ke desa itu. Saya berdoa. Bapak Ibu, saya berdoa. I keep praying. Dan kemarin tiba-tiba di Israel, ada seseorang yang berkata, Pak Henry, di samping Israel, apa yang Bapak pikirkan? Saya bilang, saya pikirkan tentang Wales. Dia bilang kepada saya, Pak Henry, saya akan atur supaya kita pergi ke Wales tahun depan. Dan kemarin dia beritahu kepada saya, Pak Henry, siap-siap. Kita lagi siapkan, kuotanya ternyata sudah cukup untuk pergi ke Israel dan lanjutkan ke Inggris Raya. Setelah berdoa, supaya saudara bisa ikut. Haleluya. Tuhan yang mencukupkan. Semua quiet. Pak Henry tidak punya uang pergi ke Swansea. Tapi Pak Henry punya Tuhan. Dan Tuhan itu yang mencukupkan sekali perjalanan kalian. Saya bernubuat saudara akan pergi. Saya bernubuat saudara akan pergi. Tergantung iman. Nah, mari Bapak dan Ibu. $1 million question is, why shall the Bible school? Pertanyaan $1 juta Amerika Serikat ialah, kenapa harus sekolah Alkitab? Mari saya beritahu. Saya telah selidiki semua kebangunan rohani. Yang pertama Anda perhatikan. Sekolah Alkitab adalah tempat di mana tanah digemburkan. Para pemimpin dilatih dalam pengetahuan, impartasi, doa pujian dan penyembahan. Bagaimana Reinhard Bonnke lahir? Sekolah Alkitab itu tempat di mana tanah digemburkan. Daud itu 13 tahun tinggal di sekolah profetik Rama. Tinggal 13 tahun. Antiokhia itu 1 tahun. Menghasilkan para pembawa kebangunan rohani yang Injil pergi sampai ke bangsa-bangsa. Dilatih, diperlengkapi. Bapak Ibu dengar saya. Kelas-kelas yang dilakukan dalam bentuk training equipping tidak cukup. Tidak cukup. Kita harus ada di sebuah program yang intensif. Untuk tinggal bersama-sama, mendedikasikan hidup, mengimpartasi. Makanya Bapak Ibu Anda tahu, dalam 2 kali perjalanan ini saya bawa anak-anak pergi. Setelah generasi pertama saya pernah bawa. Maka Pastor Dave bilang kepada saya begini, Henry, saya paling senang apa yang kamu lakukan. Saya bilang, kenapa? Saya telah pergi ke banyak negara, tapi saya tidak temukan pastor yang kalau pergi bawa anak-anak.
Event ini kamu tahu bahwa ini pergi menghabiskan 25 juta rupiah sekali pergi. Tapi kamu bawa anak-anak. 25 juta rupiah itu ditabur oleh Pastor Dev ya, bukan oleh kita. Ya, 25 juta rupiah itu ditabur oleh Pastor Dev. Kamu bawa anak-anak. Saya bilang kepada dia guyon kepada saya. Dia bilang kepada saya gini, wherever you go, I will go. Kemanapun kamu mau pergi, saya pergi. Nah, saya bilang, no. You are the boss, kamu itu bos. Like Paul, ya, seperti Paulus, seperti Barnabas, maka saya ini Markusnya kamu. Jadi saya bawa Alkitab, saya bawa tasnya kamu. Tapi itu orang itu sangat luar biasa. Dia bilang, no, kamu bosnya. Dia bilang kepada saya gini, malam ini kamu yang khotbah. Saya duduk. Oh, saya bilang tidak. Kamu yang berkhotbah. Kamu yang berkhotbah. Setiap kali di sebuah tempat dia selalu bisikin kepada saya, Henry, saya tidak dengar kamu khotbah. Saya ingin kamu yang khotbah malam ini. Saya bilang enggak. Saya bilang saya lagi memuridkan anak-anak yang pergi dengan saya. Bapak Ibu Anda harus tahu. Dan dia bilang kepada saya gini, bahwa kamu akan lihat, kamu akan memproduksi anak-anak yang punya hati untuk pergi kepada kebun rohani, ke desa-desa sunyi, ke tempat-tempat di mana orang tidak mau pergi. Mengapa? Bapak Ibu perhatikan saya. Anda perhatikan saya. Sekolah Alkitab itu tempat persemaian, tanah digemburkan untuk melatih para revivalis. Hanya lewat gini Bapak Ibu, Anda tidak bisa nonton dari jauh untuk Anda menerima revival. Tidak bisa. Revival datang kalau Anda benar-benar berasosiasi. Yang kedua, lihat. Sekolah Alkitab itu inkubator pelatihan untuk melahirkan para revivalis. Habits revival, kebiasaan revival itu harus dipupuk. Tidak bisa. Tidak bisa sekedar nanti kita ketemu seminggu sekali, 1 bulan 1 kali, lalu memproduksi revivalis. Tidak bisa. Revival harus datang lewat sebuah hubungan yang intens dengan seorang yang terlebih dahulu berjalan. Dr. Josh Miller, Dr. Charles Parham, Rhys Hollis, mereka tinggal bersama-sama dengan semua student itu, dimuridkan sampai kemudian memproduksi orang-orang besar seperti itu. Bapak Ibu, Anda perhatikan ini. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa kemudian Papa yang mengambil alih, membeli Bible Course of Wales yang telah hancur kurang lebih sekitar 20 tahun lebih. Kemudian Bapak dan Ibu Anda perhatikan, itu yang kemudian juga menyebabkan kenapa mereka juga intensif dalam sekolah Alkitab, intensif program yang mereka tawarkan kepada kita sekarang. Anda perhatikan kemudian, yang ketiga Bapak Ibu, sekolah Alkitab itu katalisator untuk revival. Apa itu katalisator? Katalisator itu begini, seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan. Katalisator ialah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, mari saya tutup di sini. Saya berakhir. Bapak Ibu begini. Kita dapat sebuah perkenanan dalam semua wahyu yang Tuhan kasih. Januari 2016, kalau Tuhan izinkan, dalam 2016 bulan Januari kita akan memulai Cornerstone Apostolic Leadership Institute, Kelly. Bapak Ibu begini, Kelly adalah sebuah sekolah yang didesain sebagai tempat inkubator untuk melahirkan para revivalis. Kelly akan dibuka di sore hari, jam 7 malam sampai dengan sekitar jam setengah 10. Kuliahnya cuma Senin, Selasa, dan Rabu. Karena ini pertimbangannya ialah pertimbangan kepada keluarga kita. Maka kemudian Bapak dan Ibu, Kelly didesain dengan harga yang sangat murah. Pak Samuel, uang pendaftarannya berapa? 1,5 kalau saya tidak salah ya. Dan itu bisa dicicil beberapa kali. Tadi malam Ibu Nova bilang kepada saya, kemarin Ibu Nova bilang kepada saya bahwa ya enggak apa-apa, kita kasih kesempatan cicil beberapa kali. Tapi untuk running bisnis ini Bapak dan Ibu, kita harus membayar pembicara-pembicara dari luar yang datang sebagai dosen-dosen. Kita harus tinggal berasosiasi dengan mereka. Sekolah Alkitab ini akan dimulai di bulan Januari. Bapak Ibu lihat ini. Kelly, kalau Tuhan izinkan nanti, saya dengan istri Kor
Angka 10 siswa kami akan mulai. 10 siswa. Tapi 10 siswa yang berkomitmen untuk membayar per bulan 250.000. Biaya SPP-nya murah banget, 250.000. Hanya 250.000. Saya pikir Bapak dan Ibu, dalam 2 tahun mungkin Anda perlu menghemat sedikit pembelian kemeja dan sepatu. Hemat sedikit. Tapi Anda mengambil sebuah investasi penting. Saya telah semua sejak revival tidak bisa lahir cuma sekedar dengan training equipping, tidak bisa. Tidak bisa. Perlu sebuah pelatihan yang intens. Tetapi kita perlu berhitung-hitung sedikit. Ibu Nova yang ngatur rumah sebagai deputy pastor, deputy senior pastor menghitung-hitung dengan Pak Samuel sebagai director dari sekolah ini. 250.000 saya pikir kalau kita simpan sebulan dan kita mengambil bagian untuk pergi menabur, karena uang itu akan dipakai untuk membayar. Saya kasih contoh Bapak dan Ibu, kalau memungkinkan, kalau dibuka bulan Januari, maka pengajar pertama yang akan ngajar itu dari Amerika bernama Norman Holmes. Norman Holmes adalah seorang nabi yang sungguh luar biasa. Dia berkaitan dengan karunia-karunia kenabian, dan dia sekarang tinggal di Filipina. Dia pemusik yang sangat diurapi. Dia penulis buku-buku penyembahan yang sangat dia urapi. Dia mengerti tentang mana musik setan dan mana bukan musik setan. Karena sekarang ini banyak muncul musik-musik yang kemudian gereja berkompromi dengan musik-musik itu. Nah Bapak Ibu, dan nanti kemudian bulan Maret, Pastor Dave Walker memutuskan untuk datang kembali untuk mengajar student di Bible College. Kalau kita tidak bayar, dia bayar sendiri semua termasuk hotelnya, makannya sendiri pun dia bayar. Lalu bulan-bulan selanjutnya akan banyak pengajar-pengajar internasional yang datang. Uang SPP cuma sekitar 250.000 per bulan. Yang sudah ambil formulir 11 orang. Saya berdoa masih bisa bertambah. Bapak Ibu gini, mari pikirkan apa yang saya pikirkan as a father di rumah ini. Bali dinubuatkan menjadi kota pemicu kebungan rohani. Mata Tuhan lagi tertuju kepada semua gereja-gereja di seluruh kota ini. Lagi mencari untuk kaki Dian ditempatkan. Dan saya beritahu, hanya kepada mereka yang punya kelaparan dan kehausan, gereja yang punya kelaparan dan kehausan. Kalau dihitung-hitung Pak, kita belum cukup kuat, tapi kita dapat anugerah. Misalnya gini, kita dapat ijazah dari Amerika. Kita dapat ijazah dari Amerika. Bapak Ibu cuma kuliah Senin, Selasa, dan Rabu. Saya dorong anak-anak yang telah mengambil formulir 11 orang itu, dan saya bicara kepada beberapa anak yang lain. Come together. Mari bergabung. Datang di sekolah ini. Revival tidak bisa terjadi kalau kita tidak menyiapkan sebuah basis kebangunan rohani. Saya berdoa Bapak dan Ibu, beberapa orang kemungkinan tidak dipanggil seperti pelayan-pelayan Tuhan penuh waktu. Tetapi beberapa orang akan dipanggil untuk pergi ke kantor-kantor, ke bisnis, ke usaha, untuk membawa kebangunan rohani.